Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu dosen Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SE. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923504149. Untuk melengkapi UAS kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen logistik. Pengendalian logistik. Kegiatan pengendalian dalam manajemen logistik merupakan suatu kegiatan yang perlu dicermati secara terus-menerus karena kegiatan ini untuk meluruskan, membetulkan bila terjadi suatu penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kita akan membahas mengenai lanjutan pengendalian logistik dan segala sesuatu yang memiliki keterkaitannya. Pengendalian logistik adalah proses memantau dan mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya dalam suatu sistem logistik untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai aktivitas logistik seperti pengadaan, transportasi, pergudangan, dan distribusi. Penerapan pengendalian manajemen logistik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam menerapkan manajemen logistik terpadu tersebut diantaranya adalah satu, tempat, kebersihan, alur dan jalur, tempat, keamanan. Dalam tempat ini merupakan berbasis dari semua kegiatan organisasi, oleh karenanya faktor ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi, seperti masalahnya strategis, pemilihan tempat, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ventilasi, dan sebagainya. Lalu mengenai kebersihan dan kerapihan, salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerjanya. Maka faktor ini juga harus diperhatikan, seperti ukuran ruangan, bahan ruangan, penataan ruangan, kemudian alur dan jalur. Arah yang dilalui oleh suatu produksi, jalur adalah suatu proses produksi, baik. Sedangkan jalur adalah suatu jalan mana yang harus dilalui oleh suatu barang produksi, jalur dan alurnya itu juga harus baik, harus tepat. Keempat adalah keamanan. Hal ini juga merupakan sangat penting dalam mencapai suatu peningkatan prestasi kerja dalam sebuah perusahaan. Harus adanya rasa aman terhadap karyawan di dalam suatu perusahaan. Kemudian bangunan. Hal ini juga merupakan suatu sarana dalam melindungi basis seluruh kegiatan organisasi sehingga perlu penataan lingkungan bangunan yang baik. Contoh penataan dalam pembuatan gedung dan luas gedung itu juga harus seimbang. Keenam, kendaraan. Kendaraan merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik, maka perlu diperhatikan dalam jenis, kualitas, dan jumlahnya. Rutenya mau kemana, logistik, dan itu juga harus diperhatikan. Merek, daya angkut, keunggulan yang didapat, dan sebagainya. Ketujuh, kecelakaan dan keselamatan. Kecelakaan merupakan resiko kerja, namun harus diupayakan dan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Contohnya, memberikan kelengkapan peralatan kerja, kenyamanan kerja, dan perlindungan bagi karyawan itu sendiri seperti BPJS, tenaga kerja. Kemudian 8 adalah pencurian. Faktor ini juga sangat diperlukan bahwa pencurian seringkali terjadi di suatu organisasi. Hal ini mengganggu jalannya sebuah perusahaan dan dalam aktivitasnya. Lalu apa yang harus dilakukan dalam sebuah perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian-pencurian yang harus diadakan sistem deteksi keamanan, adanya security, adanya CCTV, gitu. Nomor 9, jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan juga harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, kondisi karyawan. Seperti contohnya adalah jadwalnya juga harus diberikan secara merata pada semua karyawan, dan jika ada karyawan putri tidak diperbolehkan untuk melakukan jadwal atau jaga malam. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian personelnya juga harus mengatur karyawan dengan baik sehingga karyawan juga bisa bekerja dengan tenang. Pelaksanaan tugasnya juga dapat dilakukan sesuai job desk-nya masing-masing karena personalia sudah mengatur karyawan tentang tata aturan dan job desk karyawan masing-masing. Kemudian mengenai kelengkapan perabotan kantor. Hal ini juga merupakan penunjang dari keberhasilan penyelesaian suatu pekerjaan, sehingga perabotan kantor harus lengkap, sehingga karyawan sangat mudah untuk melakukan pekerjaan. 12, kemudahan dan kenyamanan tempat bekerja. Hal ini merupakan salah satu aspek yang harus dicermati dalam penanganan parkir, baik karyawan, relasi, sebagainya. Kontrak perawatan merupakan salah satu upaya melindungi karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh, mengikutsertakan asuransi bagi semua karyawan. 14, permesinan. Mesin-mesin merupakan alat yang paling penting dalam pelaksanaan proses produksi, sehingga pemesinan harus mendapat perhatian dan pengendalian yang utama.
Contohnya penggunaan mesin yang memenuhi standar. 15. Pembukuan dan permodalan. Hal ini merupakan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembukuan. Contoh menggunakan tugas pembukuan yang lincah, tanggap, dan tertib. Pemantauan kegiatan logistik. Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam pengembangnya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranan dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya yang sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas ternyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Pengendalian manajemen akan memberikan keuntungan seperti A. Dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Manajer juga dapat melacak perubahan tersebut dikaitkan dengan yang akan dipengaruhi terhadap produk atau jasa. Ancaman dan peluang. Contoh, penjahit pakaian akan menyesuaikan model yang banyak digemari oleh pelanggan atau mungkin lagi populer. B. Menciptakan gerakan yang lebih cepat. Satu hal adalah mengenal permintaan pelanggan guna perbaikan dalam perencanaan. Kualitas produk atau jasa maupun kualitas harga, waktu penyerahan, perusahaan mampu bersaing dan pada saatnya akan menempatkan pada posisi yang garis terdepan. Contoh, penjahit pakaian selain memberikan jasa menjahit juga menyediakan bahan pakaian sesuai dengan selera konsumen. C. Menyatukan pekerjaan koordinasi pekerjaan. Para manajer juga yang berwawasan luas akan menghargai keragaman perilaku dan pemikiran dari para bawahannya tanpa membedakan suku, agama, ras. Contohnya, penjahit pakaian membagi pekerjaan sesuai dengan pilihannya. Langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert J. Mockler membagi pengendalian dalam 4 langkah sebagai berikut. A. Penetapan standar. Selama proses perencanaan, semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur. Waktu pelaksanaan dan dana yang dibutuhkan. Contoh, bagian personalia, perusahaan untuk menerima karyawan baru minimal berpendidikan strata 1, laki-laki, dan sebagainya. B. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Perbedaan aktivitas perusahaan akan menuntut kinerja yang berbeda pula. Pengukuran dan penentuan kinerja harus disesuaikan dengan standar kerja sehingga manajer dapat berasumsi bahwa segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Contoh, penentuan kinerja bagi para pegawai kelas eksekutif harus didekati dengan pendekatan hubungan persahabatan, pengambilan tindakan perbaikan. Pengambilan tindakan perbaikan dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah analisa memerlukan tindakan perbaikan. Tindakan tersebut dapat berupa pengadaan perubahan terhadap sesuatu yang lebih banyak alternatif dalam operasi perusahaan atau mungkin terhadap standar yang telah ditetapkan. D. Memudahkan delegasi dalam kelompok. Kecenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Sebagai contoh, perusahaan memberikan hak dan wewenang yang lebih kepada para pekerja yang bergabung dalam gugus kendali mutu. Kemudian inspeksi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk yang bertujuan memeriksa contoh sampel material maupun suku cadang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjual, supplier, atau pada saat material diterima di perusahaan. Titik berat pengawasan material tergantung pada sifat kritis dari barang yang bersangkutan dan kepekaannya terhadap kerusakan dalam perjalanan. Makin rentan atau mudah rusak suatu material atau suku cadang terhadap penolakan inspeksi, maka makin besar kebutuhan akan menumpuk barang-barang yang acceptable agar kuantitas supply terjaga. Tujuan pengecekan sampel adalah untuk mengukur tingkat fluktuasi atau kerusakan material yang ada dalam pengendalian atau tidak. Prosedur pengendalian
Prosedur pengambilan contoh dalam manajemen material dapat berupa inspeksi lengkap terhadap antar keseluruhan dari bagian material yang dikirim. Jika seluruh 1000 unit material tersebut memenuhi spesifikasi, maka seluruh kiriman akan diterima. Tetapi bila terjadi suatu cacat dalam contoh, maka 1000 unit akan dapat diikuti beberapa pilihan. Pertama, seluruh material dikirim akan ditolak atau dikembalikan, tetapi berakibat pada pengeluaran biaya pengendalian yang cukup besar dan kemungkinan perusahaan akan kekurangan material. Kedua, seluruh material atau barang yang akan dikirim diinspeksi untuk memisahkan material mana yang lolos sensor, mana yang tidak. Pilihan terakhir, jika hanya satu terbatas jumlah yang cacat yang bisa ditemukan, maka diambil contoh acak yang kedua untuk memeriksa silang dengan tingkat toleransi bagi menerima atau penolakan material tergantung batas toleransi yang ditetapkan. Kemudian manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan. Pada dasarnya, persediaan meliputi 3 macam yang utama. Yang pertama adalah A. Persediaan bahan mentah, raw material inventory. B. Persediaan bahan setengah jadi, work in process inventory. C. Persediaan barang jadi, finished good inventory. Ketiga macam persediaan tersebut dalam satu periode akan mengalami perputaran yang berbeda dan tinggi sebenarnya tingkat perputaran persediaan yang mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar hasilnya dan yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. Semakin tinggi tingkat perputarannya atau semakin cepat perputarannya, berarti semakin pendek tingkatnya dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif kecil serta lambat perputarannya, berarti semakin panjang tingkatnya dana dalam persediaan. B. Dalam hal cara penyediaan atau pembelian, pada dasarnya ada 2 alternatif. A. Dibeli sekaligus jumlah seluruh kebutuhan tersebut dan kemudian disimpan di gudang, sedangkan setiap kali kebutuhan oleh proses produksi lebih tajam, dalam arti sudah tersedia sejumlah besar bahan dasar untuk kebutuhan proses produksi yang cukup panjang. Konsekuensinya perusahaan harus menanggung ongkos persediaan atau penyimpanan yang tinggi. B. Alternatif kedua, berusaha memenuhi kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli berkali-kali dalam jumlah kecil untuk setiap pembelian. Frekuensi pembelian akan lebih tinggi. Keuntungan dari cara lain adalah perusahaan tidak perlu menanggung ongkos-ongkos penyimpanan yang terlalu besar terhadap bahan dasar ini. Dalam hal ini, ongkos penyimpanan dibebankan pada supplier bahan dasar. Analisa jalur kritis. Analisa jalur kritis atau critical path method adalah merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan pengendalian suatu kegiatan produksi untuk proyek yang dilaksanakan. Metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi intermission atau produksi pesanan. Dalam metode analisa jalur kritis ini, kita berusaha untuk menggambarkan jalur-jalur jaringan aliran proses produksi dengan menggambarkan jalur jaringan kegiatan proses produksi itu, maka manajemen akan mampu memperoleh logika ketergantungan atau logika kegiatan proses produksi. Di samping itu diperoleh juga kelemahan-kelemahan yang ada pada jalur proses produksi tersebut atau setidaknya dapat diketahui bahaya akan keterlambatan dari proses produksi. Keuntungan dari diagram network adalah dapat dilihat kemungkinan perubahan jalur kegiatan proses produksi yang lebih baik atau lebih ekonomis. Lalu dapat dipelajari kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan yang memungkinkan manajer untuk mempercepat seluruh waktu yang dibutuhkan bagi penyelesaian produk itu seluruhnya. Beberapa faedah dari analisis jalur kritis adalah dengan digambarkannya logika ketergantungan dari setiap kegiatan, maka akan diperoleh rencana suatu proyek terperinci sebelumnya. B. Dengan memperhitungkan dan mengetahui waktu terjadinya setiap kejadian yang ditimbulkan oleh suatu atau beberapa kegiatan, maka kita dapat mengetahui dengan pasti kesukaran yang timbul jauh sebelum terjadi, sehingga dapat mengadakan tindakan pencegahan yang diperlukan. C. Dalam bentuk network ditunjukkan dengan jelas di mana kegiatan-kegiatan yang waktu penyelesaiannya sensitif dan tidak kritis, sehingga memungkinkan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang tidak produktif dan kemudian mengatur pembagian usaha dan perhatian terhadap kegiatan tersebut. D. Network planning memberikan kepada kita bantuan yang sangat berharga dalam komunikasi antar kegiatan atau suatu departemen. E. Memberikan kepastian atas dicapainya proyek secara lebih ekonomis dipandang dari sudut ketidakragu-raguan dalam penggunaan sumber-sumber tenaga, serta faktor kegagalan dapat ditekan serendah mungkin.
Contoh-contoh pengendalian logistik. Pengendalian persediaan inventory control itu ada beberapa macam, yaitu sistem FIFO, first in first out. Menerapkan sistem ini memastikan barang yang pertama masuk ke gudang adalah yang pertama pula dikeluarkan, membantu mencegah penumpukan barang yang sudah kadaluarsa atau rusak. Peramalan permintaan menggunakan data historis dan analisis tren untuk memperkirakan kebutuhan persediaan di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Penggunaan teknologi memanfaatkan sistem manajemen gudang atau WMS untuk melacak stok secara real time, mengoptimalkan penyimpanan dan mempercepat proses pemenuhan pesanan. Pengendalian persediaan keamanan menentukan tingkat persediaan minimum untuk mengantisipasi lonjakan permintaan atau gangguan pasokan. 2. Pengendalian transportasi. Harus adanya perencanaan rute, pelacakan real time, pemeliharaan armada. Dalam perencanaan rute ini menggunakan perangkat lunak perencanaan rute untuk mengoptimalkan jalur pengiriman, mengurangi jarak tempuh, dan menghemat biaya operasional. Kemudian memantau posisi kendaraan mengangkut secara real time untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan mengidentifikasi potensi masalah di lapangan. Lalu melakukan perawatan rutin pada kendaraan mengangkut untuk memastikan kinerjanya optimal dan menghindari kerusakan yang dapat menyebabkan keterlambatan. Pengendalian gudang, tata letak gudang. Mengatur tata letak gudang secara strategis, menempatkan barang yang sering digunakan di area yang mudah dijangkau dan barang yang jarang digunakan di area yang lebih terpencil. Keamanan gudang. Menerapkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah pencurian, kebakaran, dan kerusakan barang seperti pemasangan alat pemadam kebakaran, kamera pengawas, dan sistem kontrol akses. Pemeliharaan gudang, melakukan perawatan rutin pada fasilitas gudang untuk memastikan kondisi gudang tetap optimal seperti perbaikan atap bocor, pengecatan ulang, dan perbaikan fasilitas lainnya. Kemudian 4. Pengendalian proses. Standar operasional proses atau SOP. Menyusun SOP yang jelas untuk setiap aktivitas logistik, memastikan semua anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Yang pertama adalah audit logistik. Melakukan audit secara berkala untuk mengevaluasi kinerja sistem logistik, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Evaluasi kinerja. Mengukur kinerja logistik secara teratur menggunakan metrik yang relevan seperti tingkat kepuasan pelanggan, waktu pengiriman, dan biaya operasional. Penerapan pengendalian logistik yang efektif akan membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya mencapai keunggulan kompetitif. Kesimpulannya, memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar, kondisi bisnis, atau faktor eksternal lainnya. Yang pertama, peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan memastikan pengiriman yang tepat waktu dan akurat, pengendalian logistik berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, pengendalian logistik bukan hanya tentang melacak, mengawasi, tetapi juga tentang proaktif dalam mengelola dan mengendalikan logistik adalah proses penting dalam manajemen rantai pasokan yang memastikan aliran barang, informasi, dan sumber daya berjalan lancar dan efisien dari titik awal hingga titik akhir. Kesimpulan dari pengendalian logistik adalah bahwa penerapan sistem pengendalian yang efektif sangat krusial untuk mencapai tujuan logistik seperti ketepatan waktu pengiriman, akurasi jumlah barang, dan efisiensi biaya. Poin-poin penting mengenai kesimpulan pengendalian logistik. Pentingnya pemantauan dan evaluasi. Pengendalian logistik melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap seluruh proses logistik, termasuk pengendalian logistik. Pengendalian logistik melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap seluruh proses logistik, termasuk pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi. Evaluasi performa secara berkala membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan penyesuaian. Kemudian deteksi dini masalah. Melalui pengendalian efektif, perusahaan dapat mendeteksi potensi masalah atau penyimpangan dari rencana awal lebih awal. Hal ini memungkinkan tindakan korektif diambil sebelum masalah tersebut berdampak signifikan pada operasional atau biaya, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Pengendalian logistik membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi pemborosan waktu siklus yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Selain itu, pengendalian yang baik berkontribusi pada peningkatan akurasi dalam pengelolaan stok,
pengiriman dan informasi, pengurangan risiko. Manajemen risiko yang baik dalam logistik yang merupakan bagian dari pengendalian membantu perusahaan mengantisipasi dan mengurangi dampak potensi risiko seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, atau kehilangan persediaan. Kemudian adaptasi terhadap perubahan. Sistem pengendalian yang fleksibel meningkatkan seluruh proses rantai pasokan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan. Baik, demikian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.